Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Di pembahasan kita kali ini, kita membahas tentang speedometer pada motor Vario Karbu ya, teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang indikator-indikator yang ada di speedometer Vario Karbu ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah tutorial yang cuma mengenalkan kepada teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman semuanya sudah paham ya tentang speedometer Vario Karbu ini. Jadi saya ingin membagikan kepada teman-teman yang belum paham ya, jalur-jalurnya kemana dan fungsi dan cara kerjanya itu bagaimana. Oke, langsung saja ke video. Jadi teman-teman, di speedometer Vario Karbu ini itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu indikator lampu sen kanan dan indikator lampu sen kiri, indikator lampu jarak jauh, dan indikator untuk sensor radiatornya ya teman-teman, untuk sensor panasnya, dan ada untuk jarum kecepatan ya ataupun ampere kilometer, dan ada untuk ampere bensin ya ataupun ampere BBM-nya. Jadi kita akan ulas tentang kabel-kabelnya ya. Jadi kita balik speedometernya. Jadi di sini terdapat beberapa buah warna kabel. Jadi kita mulai di yang ini ya teman-teman. Ini kabelnya berwarna hitam dan hijau. Jadi ini adalah untuk arus lampu untuk menerangkan bagian speedo ini ya. Untuk penerangan bagian speedo ini. Jadi arus hitam ini itu didapat dari keluaran sekring ya teman-teman, keluaran sekring. Jadi apabila teman-teman mendapat kasus lampunya ini tidak hidup, maka teman-teman harus mengecek bagian kabel hitam ini, apakah ada arus yang masuk ke kabel hitam ini. Dan kabel hijau ini untuk masanya ya, paham ya teman-teman. Jadi untuk lampu penerangan untuk speedometer ini itu ada sekitar 2 ya teman-teman. Ada sekitar 2, ini satu dan ini satu. Ini untuk penerangan juga, untuk penerangan speedometernya ya. Oke, untuk indikator yang kedua itu indikator lampu sen bagian kiri ya teman-teman. Untuk lampu sen bagian kiri itu khusus Honda ya teman-teman. Khusus Honda dari dulu sampai sekarang itu kabelnya berwarna oranye ya, berwarna oranye. Dan ini masa dari lampu sen ini ataupun lampu indikator ini. Dan kita berpindah lagi yang ke bawah. Ini indikator untuk yang ini ya, indikator untuk lampu jarak jauh ataupun lampu dimnya. Itu berwarna kabel biru tua ya, teman-teman, biru tua. Ini biru tua dan masanya itu tetap hijau ya, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Tetap hijau. Dan untuk kabel yang di sini ya, ini untuk sensor lampu panas tadi ya teman-teman, ataupun sensor indikator radiator. Jadi ketika air radiator itu kosong ya, air radiator itu kosong, jadi lampu ini akan menyala berwarna merah ya teman-teman, berwarna merah. Jadi untuk kabelnya itu berwarna, yang satu berwarna hitam ya, hitam polos. Ini adalah arus positif yang didapat dari sekring ya teman-teman, setelah kunci kontak kita on kan. Dan untuk kabel yang satunya ini itu hijau muda strip merah. Ini adalah kabel yang didapat dari CDI ya teman-teman. Jadi CDI lah yang mengatur lampu ini hidup atau matinya. Jadi seperti ini ya teman-teman, ketika air di radiator itu kering ataupun ada kebocoran, jadi otomatis air yang ada di dalam silinder itu kering, jadi otomatis sensor radiator itu membaca suhu yang sangat panas ya teman-teman, membaca suhu yang sangat panas, sehingga hambatan yang ada di sensor radiator tadi itu menjadi kecil ya teman-teman. Jadi karena hambatan yang ada di sensor tadi itu mengecil, jadi arus akan terhubung ke kabel berwarna hijau leres merah ini, dan akan langsung masuk ke kabel yang menuju CDI ya. Jadi di sensor
radiator tadi itu kabelnya berwarna pink ya teman-teman, berwarna pink. Dan kabel pink itu akan mengirim sinyal ke CDI ya, ke CDI menandakan bahwa di dalam silinder head ataupun di dalam blok mesin itu terjadi kekeringan air. Jadi sehingga sensor tadi mengirimkan sinyal ke CDI, sehingga CDI akan mengirimkan sinyal juga ke lampu ini ya, karena air yang ada di dalam blok silinder itu terjadi kering ataupun bocor ya teman-teman, sehingga lampu ini hidup berwarna merah. Jadi untuk memberikan untuk memberitahu pengendara bahwa air radiator motornya itu terjadi kebocoran ataupun kekeringan ya teman-teman, paham ya teman-teman sampai sini. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu untuk kabel yang abu-abu ini adalah indikator untuk sen bagian kanan ya teman-teman, sen bagian kanan ini. Jadi sama halnya dengan sen kiri ya, sebagai indikator saja ya teman-teman, sebagai pemberitahu kepada pengendara bahwa lampu sennya itu hidup. Jadi itu fungsinya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah penanda bahan bakar ataupun pelampung yang ada di tangki bahan bakar. Jadi ini untuk memberitahu kepada pengendara berapa banyak BBM yang ada di sepeda motornya. Itu ada kabelnya berwarna hitam, biru putih dan kuning putih ya teman-teman. Jadi untuk yang ini sudah saya jelaskan di speedometer Supra ya teman-teman. Ini sama halnya dengan speedometer Supra, yang berbeda itu cuma bentuk speedometernya. Jadi untuk cara kerjanya itu sama dengan speedometer Supra untuk bagian bahan bakarnya ataupun di full bahan bakarnya ya teman-teman, paham ya teman-teman. Jadi untuk kabel yang dua ini ya, ini ada kabel dua lagi, ini ada juga dua. Ini untuk switch rem ataupun switch lampu rem belakang. Jadi untuk mengaktifkan starter juga ya teman-teman. Dan untuk cara kerja dari starter khususnya Matic itu juga ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman jikalau ada bingung dalam menanggapi sebuah masalah di sepeda motor, khususnya di perkabelan, teman-teman bisa pantau di channel saya ini. Saya sudah memberikan semua tentang kelistrikan di sepeda motor ya, khususnya Honda ya teman-teman. Jadi cukup sekian ya teman-teman video kita kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang injeksi lagi ya teman-teman, karena kita sudah lama tidak bahas tentang sistem injeksi sepeda motor ya. Jadi itu medianya sudah saya siapkan untuk pembahasan berikutnya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis.